Salam saudara, selamat berjumpa dalam channel Berita Kasih Karunia, sebuah kabar baik yang menyadarkan kita akan kemenangan kita di dalam Kristus setiap hari. Selamat menikmati. Tema Berita Kasih Karunia kali ini adalah Iman, kunci kemenangan orang percaya. Dalam bukunya yang berjudul Wawasan Mengenai Iman, Andrew Wommack, seorang pengkhotbah Amerika yang telah melayani Tuhan selama lebih dari 40 tahun, menjelaskan bahwa iman adalah respon positif kita terhadap apa yang Allah telah lakukan. Itu adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Bukan tentang apa yang harus kita lakukan yang membuat Allah bertindak bagi kita. Kita hanya perlu meresponi apa yang telah selesai Ia kerjakan. Itulah iman. Dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata bahwa Yesus adalah pemulai dan penyelesai iman kita. Kita mungkin bisa mempercayai berbagai hal, tapi jika itu tidak didasarkan pada Yesus, bahwa Dialah yang telah menyelesaikannya bagi kita, maka kita belum melibatkan iman kita di sana. Jika itu tidak tertuju pada Yesus, maka itu bukanlah iman yang dimaksudkan di dalam kekristenan. Banyak orang yang mengeluh ketika doa mereka tidak dijawab dengan berkata, Tuhan, aku telah melakukan banyak hal untukmu, tetapi mengapa hingga hari ini engkau tidak membalas doaku? Bahkan banyak dari kita yang menganggap Tuhan tidak peduli lagi dengan keadaan kita. Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31 mencatat sebuah kisah mengenai dua orang buta yang menerima kesembuhan dari Yesus. Namun sebelumnya Yesus bertanya kepada mereka, apakah mereka berdua percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Pada ayat 27, yaitu sebelum mereka disembuhkan, mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kedua orang buta itu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, yang mungkin mereka dengar dari pemberitaan bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang. Namun dalam hal ini, mereka belum di tahap iman bahwa Yesus mampu melakukan itu juga bagi mereka. Itulah sebabnya mereka berseru-seru dan lalu direspon oleh Yesus dengan bertanya pada mereka, apakah menurut mereka Ia sanggup melakukannya juga pada mereka? Dan mereka berkata, ya. Kemudian Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Atau dengan kata lain, jadilah sesuai imanmu. Mereka percaya Yesus menyembuhkan, tapi mengapa mereka belum disembuhkan sebelum hari itu? Karena sebelumnya mereka belum mempunyai juru selamat untuk menaruh iman mereka. Mereka belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi bagi mereka. Mereka masih melihat kasih itu bagi orang lain dan bukan bagi mereka. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini bukan tertulis oleh firman Tuhan, tapi oleh firman Kristus. Yang artinya hal ini secara spesifik berkaitan dengan Kristus dan karya keselamatan, di mana kita mendengar kabar Yesus sebagai juru selamat atas semua dosa-dosa kita secara tuntas. Iman hanya timbul jika kita mendengar pengampunan, bukan penghakiman. Yesus tidak bertanya kepada dua orang buta itu tentang dosa. Ia hanya menanyakan apakah Yesus sanggup melakukan kesembuhan itu bagi mereka, dan mereka mengimaninya. Percayalah, apapun kesulitan saudara yang diakibatkan oleh kesalahan atau dosa saudara, Tuhan Yesus sudah mengampuninya. Apapun dan kapanpun kesalahan dan dosa itu saudara lakukan, Yesus sudah membayarnya lunas di kayu salib. Sehingga status kita saat ini bukanlah orang berdosa, melainkan adalah orang benar. Dan sebagai orang benar, percayalah, Yesus telah memberikan kesembuhan, pemulihan, atau kemenangan sebagai hadiah bagi saudara, yang artinya hal itu diberikan secara cuma-cuma, sama seperti saudara menerima keselamatan. Yesaya 59 ayat 1 berkata, yang menjadi penghalang tangan Tuhan untuk menolong dan telinganya untuk mendengar adalah dosa. Saat kita mengucapkan dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita
bahwa kita adalah orang yang dibenarkan oleh darah-Nya, maka saat itu juga segala penghalang disingkirkan, dan kita melihat kebenaran yang berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Demikian berita kasih karunia kali ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.